Yo, what's up bro? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan Uki Kelvin Official. Nah, di video kali ini aku mau bahas ini nih tentang Peggy Setiawan Cianjur sama dengan Peggy Setiawan, Peggy Setiawan yang ditangkap nih. Menurut mereka nih ada beberapa pendapat bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah pelaku yang sebenarnya. Tapi ada juga yang bilang netizen bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur lah dialah pelaku yang sebenarnya. Nah, video ini seperti apa? Yuk kita lihat guys. Ini orang bikin hoak dan jahat sekali. Kok hoak bang? Kan ada Peggy pakai dua seragam baju SMK Cirebon Mundu. Yang mana? Yang biru sama yang putih. Oke, buat kalian sekte hoak, pecinta hoak, dengarkan sampai selesai ya. Saya kasih buktinya. Ini baju yang dipakai Peggy Setiawan. Dan ini SMK Mundu 1 Cirebon. Beda nggak? Warna birunya, emblemnya, dan segala macam, topinya, dan segala macamnya. Oke, tapi ada bang pakai baju putih dia. Yang mana? Yang ini, baju putih ini Peggy. Oke, ini SMK 1 Mundu Cirebon. Kalian lihat emblemnya, kalian lihat bagian di lengannya. Ah, kurang besar bang, ini saya besarkan. Ada bedanya nggak? Nah, sudah kan, paham kan kalian? Ini SMK Al Hashimiyah, sekolahnya si Peggy. Ya, dan ini SMK SAN 1 Mundu. Kalian cari di Google deh. Itulah maksud saya, jangan kalian mudah terpancing atau menerima berita-berita hoax. Telaah dulu, tabayun dulu, cari buktinya, cari faktanya. Kalian ini megang smartphone itu bisa difungsikan kalau di tangan yang tepat. Kita sama semua, kita bisa mencari fakta itu. Jangan asal komen, dibayar berapa bang, uploadnya berapa, komplotannya, temennya. Aku lebih suka komen orang seperti ini nih, bertanya, makanya saya jawab. Kalau memang kalian nggak paham, kalau kalian males cari bukti, males cari fakta, kasih tahu aku, nanti aku bantu cari. Kita di sini belajar. Saya tidak bela Peggy loh, saya itu belajar. Kita bareng-bareng, ayo belajar untuk pintar menanggapi sebuah berita. Menerima informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu loh. Di VT saya sebelumnya juga banyak yang nanya nih, terus gimana bang menurutmu bang, usia Pak Cecep 40 kok punya Peggy anak usia 28? Yang mana? Ada nggak sih kalian video Pak Cecep bilang usianya 40 tahun? Ada nggak? Ada nggak bukti itu? Nggak ada, itu tuh dari VT orang yang diedit dan kalian percaya aja dengan tulisan-tulisan seperti itu gitu loh. Di kakaknya Pak Cecep waktu dia membuktikan, ngasih tunjuk, itu Pak Cecep kelahiran tahun 1975. Dan kalau saat ini berarti Pak Cecep usia 49. Berarti Pak Cecep waktu punya anak Peggy usia berapa? Siapa bilang Pak Cecep usia 84 itu siapa? Lagian mukanya Pak Cecep aja nggak ada 84-84-nya kok. Coba nih pakai nalar gitu loh kalau menerima informasi gitu loh. Aduh, kalian ini gimana bisa maju Indonesia kalau kalian kayak gini semua gitu loh. Oh iya, kalau kalian yang komen itu, yang komen kejam-kejam di VT saya itu, kalau kalian usianya itu kan saya cek tuh profilnya, kalau usianya yang sudah oke gitu, maksudnya kayak ya agak-agak gimana gitu, dan saya pikir dia adalah alumni Facebook, jadi wajar. Karena kalau biasanya di Facebook itu orang-orang yang alumni di sana itu yang di grup-grup WhatsApp atau apa itu dikasih naga terbang aja mereka percaya, dan itu wajar gitu loh. Tapi kalau yang komen-komen yang masih muda, yang saya lihat itu dia masih anak kampus, anak kuliahan atau mungkin ya saya nggak tahu ya. Tapi ada beberapa orang yang terlihat profilnya itu mentereng gitu, dan saya cek itu saya miris gitu loh. Smartphone kalian itu digunakan untuk apa? Kok kalian tuh nggak mau kritis ketika menerima berita? Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat orang ini statement nih? Apakah sependapat dengan orang ini apa enggak nih? Nah, yang jadi pertanyaan nih, kenapa selama diwawancara si Peggy Setiawan Cianjur ini banyak kebohongannya guys? Waktu ditanya sama beberapa orang ya, beberapa YouTuber, entah Kang Deddy, entah yang satunya lagi gitu kan. Dia bilang ditanya, kamu pakai anting enggak? Enggak. Pakai ini tindik? Enggak. Terus bertato enggak? Enggak. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, kenapa ada kebohongan padahal banyak banget foto-foto dia ditindik, banyak banget foto-foto dia ditato, terus banyak banget katanya nggak punya HP tapi pakai HP, terus motor segala macam gitu kan. Itu yang bikin netizen semuanya itu
curiga sama beliau gitu, sama si Peggy Setiawan. Aku juga nggak tahu apakah dia pelaku apa sebenarnya, apakah dia anaknya. Mungkin saja dia bukan pelakunya, tapi mungkin saja juga si Peggy Setiawan ini adalah anak dari mantan bupati. Saya juga nggak tahu ya. Apalagi banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ijazahnya. Kenapa ijazahnya nggak pakai ini? Itu yang membuat netizen ini. Coba kalau seandainya ijazahnya biasa-biasa aja gitu kan, ada dan semuanya tuh nggak ada yang bikin netizen ini gitu kan curiga gitu. Maka si Peggy ini nggak mungkin ini gitu ya, dihujat atau gimana ya guys ya. Nah itu yang membuat ini. Apakah entah sengaja dari segi marketingnya dari Peggy supaya dia namanya terkenal gitu, karena dia tahu dia bukan pelakunya gitu ya. Karena seandainya nanti pelaku yang sebenarnya ditangkap atau emang pelaku kasus ini sudah selesai dan dia terbukti bukan pelakunya, mungkin dia jadi selebgram gitu, jadi banyak fans, terus banyak netizen yang minta maaf, akhirnya banyak pengikutnya gitu. Aku nggak tahu apakah itu strategi dari marketingnya Peggy ini sendiri, aku juga nggak tahu ya guys ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Kemudian Pina itu dijemput, Pina dijemput, kemudian ya terjadilah seperti itu. Ya kita akan mencari pelaku yang namanya pemilihan, yang namanya Iki dan Vina sampai tuntas. Kenapa kok pelaku sajam keributan, kok 8 orang itu yang dipenjarakan kemudian sampai di penjara itu harus yang namanya mengakui bahwa mereka pelakunya. Nah, kemudian Anda semua bawa Tuhan, apakah orang memanggil saksi ya bohong ini ya bertuhan, saya tanya. Jangan bawa Tuhan ya bersumpah segala macam. Itu sekarang ini kasus ini diangkat kembali, kemudian menumbalkan kuli bangunan juga. Kasus ditutup. Ini ada apa? Menjadi pertanyaan publik. Menjadi pertanyaan publik. Itu kedua. Banyak hal orang yang bertanya-tanya seperti itu ya Mbak. Nah, kamu asal tahu, setelah beberapa tahun, 2 tahun setelah menghilangnya DPO, ada caption seorang Peggy Setiawan itu 2 tahun lebaran tidak pernah bersama ibu. Jadi Anda harus paham. Nah, orang yang bersamaan Cecep, ya bersama Cecep, tolong dibandingkan dengan foto keluarga pernikahan pada saat anaknya bupati menikah, seorang mantu menikah. Ada orang foto di situ saat ini mirip dengan ibu Peggy Setiawan yang baru. Kalau pasti bebas berarti kan harus. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah sependapat dengan Ibu Widya gitu kan? Terus di komentar ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Kalau pasti bebas berarti kan harus bebas gitu ya. Kalau saya sih lebih begini. Kalau memang mereka bukan pelakunya ya, pasti mereka bebas. Nah, tapi kalau memang mereka pelakunya ya kemungkinan tidak akan bebas. Tapi kan kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, ada saksi yang tadinya saksi fakta mencabut keterangan dan mengakui bahwa dia itu dipaksa dan diarahkan oleh oknum ya, oknum polisi yang ada. Ya, bilang aja oknum. Nah ini keadaannya sekarang sangat berbalik ini. Saya rasa peluang bebas itu di atas 60% sekarang. Karena kenapa? Kalau satu keterangannya berubah, justru menguntungkan terdakwa, ditambah saksi-saksi lain yang sekarang bermunculan, ini bukti barunya banyak ini. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini? Semakin runyam ya, karena banyak saksi-saksi baru ya. Bikin runyam, emang ini sengaja di strateginya dari ya mungkin oknum jahat gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.